Seminggu sebelum hari bahagianya, sebuah undangan pernikahan justru membuka luka lama yang belum sembuh. Ketika masa depan tinggal selangkah lagi, kenapa masa lalu justru datang memohon kesempatan kedua? Apakah cinta baru cukup untuk melawan bayang-bayang yang pernah begitu dalam? Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa, bahkan indah bagi Sarah. Angin sore berhembus pelan melalui jendela ruang tamunya yang menghadap taman kecil. Wangi bunga melati dari pot-pot di jendela membuat suasana makin tenang. Di meja rotan, tumpukan undangan pernikahan hampir selesai ia tulis satu persatu dengan tangannya sendiri. Bukti bahwa ia ingin segalanya terasa personal. Tinggal 7 hari lagi menuju hari pernikahan. 7 hari ia akan menjadi istri dari Fikri. Lelaki yang selama 2 tahun ini dengan sabar mendampinginya, menenangkan badai masa lalunya, membangun kembali puing-puing kepercayaan yang aku cinta. Namun semua itu berubah dalam sekejap. Dering bel pintu memecah keheningan. Sarah bangkit, masih memegang pena, lalu membuka pintu. "Kurir Mbak, ada paket kilat khusus," kata pemuda berseragam biru sambil menyodorkan kotak coklat kecil dan satu amplop putih. "Terima kasih," Sarah mengangguk pelan. Ia menutup pintu dan duduk kembali. Kotak itu berisi lilin aromaterapi dan sehelai kain putih. Entah dari siapa, tapi justru amplop putih polos itu membuatnya penasaran. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangannya sendiri di atas amplop. Untuk Sarah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jemarinya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, sebuah kartu undangan pernikahan. Dengan desain sederhana namun elegan. Dan saat matanya menangkap nama pengantin yang tercetak tegas di tengah undangan itu, dunia seakan berhenti berputar. Reza dan Dina. Nafasnya tercekat. Tangannya bergetar hebat. Reza. Nama itu seperti luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Lelaki yang ia cintai sepenuh hati 5 tahun lalu. Lelaki yang ia yakini akan menjadi suaminya. Hingga tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Tanpa pamit, meninggalkan hati Sarah yang terbelah dua. Matanya kembali tertuju pada tanggal yang tercetak di undangan itu. 14 Juli. Hari yang sama dengan hari pernikahan sedangkan Fikri. Sarah tak mampu menahan gejolak dalam dadanya. Ia beranjak berjalan pelan menuju balkon apartemen yang sunyi sambil duduk di kursi rotan. Ia menatap langit yang mulai menguning keemasan. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa sekarang?" bisiknya lirih. Hampir tak terdengar. "Kenapa harus sekarang, Reza?" Udara yang biasanya sejuk sore itu terasa sesak. Tangisnya pecah dalam diam. Kenangan-kenangan lama menyeruak bagai banjir bandang, membawa potongan-potongan memori yang selama ini ia paksa kubur dalam-dalam. Ia ingat, 5 tahun lalu Reza melamarnya di tempat yang sangat sederhana, di tepi danau dengan lampion kecil di tangan. Saat itu, Sarah merasa tak ada yang lebih indah dari cinta yang mereka miliki. Tapi semua itu runtuh dalam semalam, tanpa alasan, tanpa kejelasan. Reza pergi. Hanya satu pesan singkat yang ia terima. "Maaf, aku harus pergi. Jaga dirimu." Tak ada jawaban, tak ada penjelasan. Dan hari ini, lelaki itu kembali muncul dalam bentuk undangan pernikahan. Fikri pulang sekitar pukul 6. Ia membawa ayam goreng kesukaan Sarah dan 2 bungkus es krim coklat dari warung langganan mereka. "Sayang, aku bawa cemilan favoritmu," katanya ceria sambil menaruh kantong kertas di meja makan. Sarah mencoba tersenyum, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kegalauan. Fikri memicingkan mata. Ia menghampiri Sarah dan duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa? Mukamu kok kayak habis ketemu hantu?" Sarah tertawa kecil hambar. "Gak apa-apa, cuma capek." Fikri meraih tangan Sarah. "Kamu kelihatan gak baik-baik saja. Cerita deh." Sarah menunduk. Di balik punggungnya, undangan pernikahan Reza ia sembunyikan dalam genggaman. "Aku cuma lagi sensitif aja.
Jawabnya pelan. Fikri mengangguk pelan. Ia tidak memaksa, tapi dari sorot matanya, Sarah tahu lelaki itu merasakan ada sesuatu yang salah. Malam itu, ketika Fikri sudah tertidur pulas, Sarah duduk sendirian di ruang tamu. Undangan itu ia buka kembali. Ia memperhatikan detailnya, bahkan alamat lokasi pernikahan. Dan di balik undangan, tertulis satu catatan kecil dengan tulisan tangan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menikah bukan karena aku melupakanmu, tapi karena aku tak punya pilihan lain. Tapi kalau kau masih mau bertemu, aku akan berada di tempat kita biasa minum kopi. Besok jam 4 sore. Sarah mengernyit tangan Reza, gaya menulis Reza, dan kata-kata itu, hatinya tak karuan. Ia tahu, jika ia pergi, semua luka bisa terbuka kembali. Tapi jika ia tidak pergi, apakah hatinya akan tenang? Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Sarah masih terjaga, dan malam itu keputusan kecil mulai terbentuk dari dalam hatinya. Ia akan pergi hanya untuk mencari penjelasan, hanya satu kali ini. Sarah bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi cahaya oranye sudah menerobos tirai jendela kamarnya. Di cermin, wajahnya tampak lesu. Kantung mata dan lingkar hitam menghiasi bawah kelopak, sisa malam yang dipenuhi gelisah. Ia menatap pantulan dirinya dan untuk sesaat bertanya-tanya, apakah ia sedang mengkhianati Fikri hanya karena ingin tahu alasan dari masa lalu, atau justru ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menutup luka dengan benar. Di meja, undangan pernikahan Reza masih tergeletak. Sarah menyentuhnya pelan, seolah kertas itu hidup dan bisa berbicara. Perasaannya campur aduk, takut, marah, penasaran, dan jujur, rindu. Jam 4 sore, bisiknya, mengulang waktu yang ditulis Reza. Waktu berjalan lambat, Sarah mencoba mengalihkan pikirannya dengan mempersiapkan beberapa hal kecil untuk hari pernikahannya. Memeriksa urutan rundown, menelepon vendor dekorasi, dan memastikan undangan VIP sudah semua terkirim. Tapi pikirannya tak benar-benar fokus. Pukul 3 sore, Sarah sudah berdandan sederhana. Ia memilih sweater abu-abu dan celana panjang hitam. Tidak ingin terlihat seperti perempuan yang datang membawa harapan, hanya seorang perempuan yang ingin menutup cerita. Lokasi yang dituju bukan tempat asing, sebuah kedai kopi kecil di pinggiran taman kota, tempat yang dulu sering mereka datangi bersama. Tempat pertama Reza bilang, "Aku cinta kamu," dan tempat terakhir mereka bicara sebelum segalanya runtuh. Saat ia tiba, suasana masih sepi, lagu jazz pelan mengisi ruangan, dan aroma kopi memenuhi udara. Sarah masuk dengan langkah pelan, dan matanya langsung menangkap sosok itu di pojok jendela. Reza, ia masih seperti dulu, tapi lebih dewasa. Rambutnya sedikit lebih panjang, ada bekas garis halus di ujung mata, dan tatapannya tetap sama. Hangat, tapi kini dibalut rasa bersalah. "Sarah," katanya lirih. Sarah duduk tak langsung bicara. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik sebelum Reza membuka suara. "Terima kasih sudah datang. Aku gak yakin kamu bakal muncul. Aku juga gak yakin harus datang atau enggak," jawab Sarah dengan datar. Reza menarik nafas panjang. "Aku tahu aku gak punya hak apapun, tapi aku ingin kamu tahu. Dulu aku pergi bukan karena aku gak cinta, tapi karena aku harus memilih antara menyelamatkan keluarga atau tetap bersamamu." Sarah menatapnya lekat dan lekat. "Kenapa kamu gak bilang waktu itu? Kenapa cuma pergi tanpa penjelasan?" "Karena aku pengecut," jawab Reza dengan jujur. "Aku takut kamu gak akan pernah mengerti. Waktu itu ayahku terlilit hutang besar. Kami diancam bangkrut. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan bisnis keluarga adalah dengan menikahi anak rekan bisnis ayah, Dina. Dan kamu setuju?" Dengan berat hati aku menolak berkali-kali. Tapi ayahku sakit. Ibuku menangis setiap hari. Aku menyerah. Sarah menunduk, matanya panas. "Aku marah, Reza.
bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu gak kasih aku kesempatan untuk tahu, untuk memilih apakah aku mau menunggu atau tidak. Reza menggenggam gelas kopinya erat-erat. Aku tahu, dan itu penyesalan terbesar dalam hidupku. Hening lagi. Lalu Reza berkata, kalau saat ini kamu masih mencintaiku, aku akan membatalkan pernikahanku. Aku rela kehilangan semuanya. Aku cuma mau kamu. Jantung Sarah berdetak kencang. Tapi kemudian bayangan wajah Fikri melintas. Lelaki yang selalu ada, yang tak pernah bertanya tentang masa lalunya, yang mencintainya bukan hanya saat senang, tapi saat Sarah berada di titik terendah. Lelaki yang setiap malam mengusap punggungnya ketika ia mimpi buruk, yang membangun rumah bukan hanya dari bata, tapi dari kepercayaan. Aku pernah mencintaimu Reza, lebih dari siapapun, kata Sarah akhirnya. Tapi kamu pergi tanpa pamit. Kamu menyisakan luka yang besar, dan seseorang telah mengobati luka itu dengan sabar. Reza menunduk. Dia mencintaiku bahkan saat aku tidak mencintai diriku sendiri. Dia tidak meminta aku untuk sempurna. Dia hanya meminta aku untuk jujur. Reza mengangguk pelan. Air matanya mengambang di pelupuk mata. Jadi, kamu akan tetap menikah? Tanyanya lirih. Sarah tersenyum. Bukan karena aku lupa padamu, tapi karena aku memilih masa depan yang lebih pasti. Reza terdiam. Ia menarik nafas, menahan air mata, lalu berdiri. Aku doakan kamu bahagia, Sarah. Dan aku juga doakan kamu bahagia dengan cara yang kamu pilih. Reza berjalan meninggalkan kafe. Sarah menatap punggungnya menghilang di balik pintu kaca. Dan untuk pertama kalinya ia merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang. Bebas dari tanya yang menggantung 5 tahun lamanya. Ia menatap gelas kopinya dingin, tapi hatinya hangat. Lanjut part 2.